Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron serta penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, langsung saja yang pertama, kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Apa sih konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Jadi, ada dua model konfigurasi elektron, yaitu yang pertama konfigurasi elektron berdasarkan Bohr-Puri, dan yang kedua konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan Bohr-Puri. Apa sih konfigurasi elektron menurut Bohr-Puri ini? Mereka mengatakan bahwa elektron-elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu yang disebut dengan istilahnya yaitu kulit elektron. Nah, perlu diingat ada aturan konfigurasi elektron menurut Bohr-Puri. Aturannya itu gimana sih? Nah, adapun aturannya sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari lintasan terdekat dengan inti atom, yaitu kulit pertama kulit K. Kemudian baru lanjut setelah kulit pertama atau kulit K ke L, M, N, dan seterusnya. Yang kedua, jumlah elektron maksimum tiap kulit dirumuskan dengan 2n². Dapat disimpulkan bahwa kulit K N-nya sama dengan 1. Jumlah elektron maksimum rumusnya menjadi 2n². N-nya diganti dengan angka 1. Jadi, 2 dikali 1² sama dengan 2. Kulit L, N-nya sama dengan 2. Jumlah elektron maksimum rumusnya menjadi 2n². N-nya diganti dengan 2. Jadi, 2 dikali 2² sama dengan jumlah elektron maksimumnya 8. Untuk kulit M, N-nya sama dengan 3. Jumlah elektron maksimum rumusnya menjadi 2n² sama dengan N-nya tadi diganti dengan angka 3. Jadi, 2 dikali 3², jumlah elektron maksimumnya sama dengan 18. Untuk kulit N, N-nya sama dengan 4. Jumlah elektron maksimum rumusnya menjadi 2n². N-nya tadi diganti dengan angka 4. Jadi, 2 dikali 4² sama dengan jumlah elektron maksimumnya 32. Dan untuk kulit berikutnya dan seterusnya. Nah, inilah jumlah elektron maksimum setiap kulit. Nah, sekarang contoh. Di situ telah tersedia atom oksigen dengan nomor atom 8. Kira-kira bagaimana konfigurasi elektronnya menurut Bohr? Nah, yaitu kita menggunakan KLMN. Jadi, untuk konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Mengapa dikas 2? Dikarenakan di kulit K maksimum elektronnya sama dengan 2. Jadi untuk mendapatkan 8 kita harus menambahkan 6. Nah, sedangkan untuk 6 sendiri merupakan elektron valensi atau EV. Elektron valensi adalah elektron terakhir yang biasanya digunakan untuk menentukan golongan. Nah, perlu diingat bahwa elektron valensi maksimumnya sama dengan 8. Nah, untuk soal yang nomor 2, di situ telah tersedia atom natrium dengan nomor atom 12. Nah, kira-kira bagaimana sih konfigurasi elektron menurut Bohr? Nah, kita juga menggunakan K, L, M, dan N. Pada kulit K, elektron maksimumnya kan 2, jadi kita tulis 2 pada kulit K. Nah, pada kulit L, elektron maksimumnya 8. Pada kulit L kita tulis 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Nah, jadi sisa berapa? Kan sisa 2 kan, jadi pada kulit M kita tulis 2. Nah, untuk 2 sendiri disebut dengan elektron valensi.
tadi juga sudah dijelaskan bahwa elektron valensi merupakan elektron terakhir. Nah, pada contoh soal yang ketiga, tersedia atom kalsium dengan nomor atom 20. Untuk mencari konfigurasi elektron menurut Bohr, kita menggunakan K, L, M, dan N. Nah, pada kulit K kita tulis 2, pada kulit L kita tulis 8. 2 tambah 8 sama dengan 10. Untuk menjadi 20 seharusnya di kulit M kita tulis 10. Tapi ingat kalau kita tulis 10 di kulit M, elektron valensi maksimal 8, maka kita tidak boleh menulis 10. Nah, kita kembali lagi ke rancangan awal, berarti 10 mendekati berapa? Nah, 10 mendekati 8, maka kita menggunakan 8. Nah, untuk mencapai 20, berarti sisa 2. Nah, 2 ini merupakan elektron valensi. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai konfigurasi elektron menurut Bohr? Berikutnya yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum. Nah, apakah ada perbedaan antara konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum dan berdasarkan Bohr-Bury? Nah, di sini pada konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum, nanti kita akan membahas tentang orbital. Nah, berdasarkan bilangan kuantum, konfigurasi elektron mengacu pada 3 aturan utama, yaitu apa saja 3 aturan utama itu? Yang pertama, prinsip Aufbau, yang kedua, aturan Hahn, dan yang ketiga, larangan Pauli. Untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu prinsip Aufbau, apa itu aturan Hahn, dan apa itu larangan Pauli. Yang pertama, prinsip Aufbau. Apa sih prinsipnya? Nah, prinsip ini berkaitan dengan teori atau mekanika kuantum. Aufbau mengatakan bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, konsep ini harus dipahami terlebih dahulu. Logikanya berdasarkan bilangan kuantum utama N. Contoh, misalnya 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, dan seterusnya. Yang kedua, subkulit dengan tingkat energi yang lebih tinggi baru diisi dengan elektron setelah subkulit yang lebih rendah terisi penuh. Untuk subkulit N plus L yang sama, subkulit dengan N yang lebih rendah memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Contoh, 2P kurang dari 3S, 3P kurang dari 4S. Berdasarkan model tingkat energi dengan prinsip Aufbau, maka urutan penyusunan elektron mulai dari subkulit dengan tingkat energi yang terendah adalah sebagai berikut. Pola urutannya, S ditempati oleh 1S, SP 2 kali ditempati oleh 2S, 2P, 3S, 3P, SDP 2 kali ditempati oleh 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, SFDP 2 kali ditempati oleh 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, dan seterusnya. Nah, adapun urutan tingkat energi subkulit sesuai dengan nilai N plus L yang tertera pada tabel berikut. Nah, contohnya yaitu subkulit 1S dengan nilai N sama dengan 1 dengan nilai O, maka nilai N plus L sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Untuk 2S, nilai N-nya sama dengan 2, nilai L sama dengan 0, nilai N plus 1 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Untuk subkulit 2P dengan nilai N sama dengan 2, dengan nilai L sama dengan 1, maka nilai N plus L sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, pada nilai N plus L subkulit ini, kita harus mengingat kembali mengenai bilangan kuantum yang telah kita pelajari sebelum materi ini.
Nah, yang kedua yaitu aturan Hahn. Apa sih itu aturan Hahn? Nah, aturan Hahn mengatakan bahwa pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mula-mula secara paralel menempati orbital secara sendiri-sendiri, baru setelah itu secara berpasangan. Kaidah ini berlaku untuk pengisian orbit elektron pada orbital s, p, d, dan f. Nah, contoh soalnya misalnya atom oksigen yang mempunyai konfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4. Nah, untuk 2p pangkat 4, p itu ada 3 orbital. Nah, untuk diagram 2p pada opsi A itu sudah benar, karena masuknya paralel sendiri-sendiri dulu. Setelah itu, habis terisi semua kotaknya baru berpasangan. Sedangkan pada diagram orbital, opsi B tidak boleh seperti ini. Ini salah karena pada diagram orbital ini masuknya paralel secara berpasangan langsung, dan itu tidak sesuai dengan aturan Hahn. Terakhir, menurut larangan Pauli. Gimana sih aturan menurut larangan Pauli? Larangan Pauli menjelaskan bahwa elektron-elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, yaitu N, L, M, dan S. Contoh misalnya ibu punya atom helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 1s pangkat 2. Nah, kalau kita cek maka nanti kemungkinannya N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan positif 1,5, atau N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan minus setengah. Nah, ini berdasarkan bilangan kuantum yang telah kita pelajari. Jadi, keempatnya itu tidak ada yang sama. Nah, itu dia larangan Pauli. Perlu diingat juga, yaitu bahwa yang pertama, kulit itu terdiri dari subkulit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam subkulit terdiri dari orbital. Nah, ini juga yang sangat perlu diingat. Yang ketiga, orbital menampung maksimal berapa elektron. Nah, orbital ternyata menampung maksimal 2 elektron. Orbital dalam bahasa gampangnya yaitu rumah elektron. Artinya, tempat di mana elektron itu ditemukan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pada pengisian orbital S dengan S-nya subkulit memiliki satu orbital dan maksimum elektron memiliki 2. Nah, yang kedua, untuk pengisian orbital P, untuk P-nya sama dengan subkulit memiliki 3 orbital, maksimum memiliki 6 elektron. Yang ketiga, pengisian orbital D. Untuk D sama dengan subkulit, memiliki 5 orbital, maksimum memiliki 10 elektron. Nah, yang terakhir, pengisian orbital F. Untuk F adalah subkulit, memiliki 7 orbital, maksimum memiliki 14 elektron. Nah, sekarang Ibu akan memberikan trik untuk mengisi elektron. Pengisian elektron menurut prinsip Aufbau.
Gimana sih prinsip Aufbau? Nah, pertama-tama kalian harus hafal golongan gas mulia, yaitu heboh negara Arab karena serangan ranjau, yaitu hebohnya adalah HE, NE negara adalah NE, Arab adalah AR, karena adalah KR, serangan adalah ZE, RN sama dengan ranjau. Nah, kalian juga harus hafal nomor atomnya. HE nomor atomnya 2, NE nomor atomnya 10, AR nomor atomnya 18, KR nomor atomnya 36, ZE nomor atomnya 54, RN nomor atomnya 86. Ini harus kalian hafal. Kemudian kita mainkan triknya. Untuk HE yaitu sip, NE sip, AR sedap, KR sedap, ZE sedap, RN sufedap. Nah, sip itu sama dengan SP, sedap sama dengan SDP, sufedap sama dengan SVDP. Nah, sip adalah SP, sedap adalah SDP, sufedap adalah SFDP. Kemudian kita mainkan triknya. Mulai angka 2 dan terakhir angka 7, yaitu berarti helium 2S, Ne 3S, Ar 4S, Kr 5S, Ze 6S, Rn 7S. Kenapa mulai dari angka 2? Karena angka 1 sudah diambil oleh He, yaitu 1S pangkat 2. Perlu diingat bahwa S sama P angkanya sama. Berarti 2S sama dengan 2P, 3S sama dengan 3P, 4S sama dengan 4P, 5S sama dengan 5P, 6S sama dengan 6P, 7S sama dengan 7P. Nah, pasti kalian bertanya, di mana dapat nilai D? Nah, dapat nilai D didapat dari P dikurang 1. Nah, pada argon 4P dikurang 1 sama dengan 3D. Pada kripton 5P dikurang 1 sama dengan 4D. Pada xenon 6P dikurang 1 sama dengan 5D. Pada radon 7P dikurang 1 sama dengan D. Nah, dapat dari F, dari mana dapat nilai F? Nah, dapat nilai F adalah D dikurang 1. Pada xenon 5D dikurang 1 sama dengan 4F. Begitu juga dengan radon. 6D dikurang 1 sama dengan 5F. Contoh konfigurasi elektronnya. Misalkan di sini kan kita sudah mempunyai atom P dengan nomor atom 15. Awalnya kita akan menggunakan cara biasa untuk konfigurasi elektronnya, yaitu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Nah, kita singkat saja. 2 tambah 2 tambah 6. Berapa? 10. Nah, 10 mendekati Ne. Berarti Ne setelah itu baru 3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Jadinya Ne 3S pangkat 2, 3P pangkat 3. Nah, untuk contoh yang agak sulit yaitu kita memiliki atom Fm dengan nomor atom 100. Coba kalian pakai cara 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, dan seterusnya. Maka kalian akan merasa kesulitan. Nah, untuk caranya kita cari angka yang mendekati 100. Siapa? Nah, sudah kita bahas tadi bahwa radon atau Rn memiliki nomor atom 86 mendekati angka 100. Maka dapat kita mainkan, yaitu Rn S5F pangkat 12, 7S pangkat 2. Nah, masih ingat S maksimalnya berapa? Nah, S maksimal elektronnya 2, sedangkan F maksimal elektronnya 14. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Nah, selanjutnya yaitu pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D. Pengisian untuk orbital D biasa mengikuti aturan penuh dan setengah penuh. Adapun contohnya sebagai berikut. Kita mempunyai atom kromium dengan nomor atom 24. Nah, adapun biasanya konfigurasi elektron yang akan kita tulis
yaitu AR. Mengapa AR? Karena AR sama dengan 18 mendekati 24. Nah, AR 4S pangkat 2, 3D pangkat 4. Harusnya kan 4S adalah 2, 3D adalah 4. Tetapi ini tuh kurang stabil, sehingga berubah menjadi aturan setengah penuh. Jadi AR 3D pangkat 5, 4S pangkat 1. Nah, kalau kita cek menurut orbital berarti 4S pangkat 1 orbitalnya memiliki 1. Untuk 3D pangkat 5 orbitalnya masing-masing memiliki 1. Nah, kalau kita masukkan berarti setengah penuh semua, maka lebih stabil. Ini berlaku untuk orbital D. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Hubungan konfigurasi elektron dengan kedudukan unsur dalam sistem periodik ditunjukkan oleh elektron valensi dan bilangan kuantum utama N atau kulit terbesar. Yang pertama, kedudukan unsur dalam golongan. Nah, ternyata golongan ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu golongan utama atau biasa yang disebut dengan golongan A dan golongan transisi atau peralihan yang biasa disebut dengan golongan B. Nah, ternyata pada golongan utama atau golongan A ini dibagi lagi menjadi dua bagian besar. Masih ingat subkulit? Nah, ada subkulit S dan P. Nah, pada golongan utama ini dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu blok S dan blok P. Untuk blok S sendiri, S kan maksimum 2 elektron karena S-nya adalah 1. Nah, untuk golongannya yaitu S pangkat 1, golongannya 1A atau biasa disebut golongan alkali. Nah, untuk penamaan yang baru disebut dengan golongan 1. Sedangkan untuk S pangkat 2 termasuk golongan 2A atau biasa disebut alkali tanah. Nah, untuk penamaan yang baru disebut dengan golongan kedua. Nah, kita akan membahas tentang blok P. Nah, karena blok P maka dipakai S dan P. Jumlah elektron maksimum P kan ada 6, jadi berarti untuk blok P ini ada 6 golongan. Nah, untuk S2P1 termasuk golongan 3A. Nah, termasuk golongan boron. Nah, untuk penamaan barunya termasuk golongan 13. Nah, selanjutnya S pangkat 2P pangkat 2 termasuk golongan 4A dan termasuk golongan karbon. Dan untuk penamaan yang baru termasuk golongan 14. Nah, yang selanjutnya S pangkat 2P pangkat 3 termasuk golongan 5A atau golongan nitrogen. Dan untuk penamaan baru termasuk golongan 15. Nah, selanjutnya untuk S pangkat 2P pangkat 4 termasuk golongan 6A dan termasuk golongan oksigen. Nah, untuk penamaan yang baru termasuk golongan 16. Nah, selanjutnya S2P6 termasuk golongan 7A dan termasuk golongan halogen. Nah, untuk penamaan yang baru disebut dengan golongan 17. Nah, yang terakhir yaitu S2P6
termasuk golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, untuk penamaan yang baru disebut dengan golongan 18. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan transisi atau peralihan, atau yang biasa disebut dengan golongan B. Adapun golongan transisi ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu transisi luar atau blok D dan transisi dalam atau blok F. Nah, pada subkulit D kan maksimum elektronnya 10, maka kita harus membuat 10 golongan. Karena pada blok P sama dengan SP, maka pada blok D ini S dan D. Adapun golongan pada transisi luar yaitu S pangkat 2 D pangkat 1 disebut dengan golongan 3B, atau dengan penamaan baru disebut dengan golongan 3. S pangkat 2 D pangkat 2 disebut dengan golongan 4B, atau disebut dengan golongan 4. Selanjutnya S pangkat 2 D pangkat 3 disebut dengan golongan 5B, atau biasa disebut dengan golongan 5. Selanjutnya S pangkat 1 D pangkat 5 biasa disebut dengan golongan 6B atau golongan 6. Nah, selanjutnya S pangkat 2 D pangkat 5 biasa disebut dengan 6B atau golongan 7. Nah, selanjutnya S pangkat 2 D pangkat 6 biasa disebut dengan golongan 8B atau golongan 8. S pangkat 2 D pangkat 7 biasa disebut dengan golongan 8B atau disebut dengan golongan 9. Selanjutnya S pangkat 2 D pangkat 8 biasa disebut dengan golongan 8B atau disebut dengan golongan 10. Selanjutnya S pangkat 1 D pangkat 10 biasa disebut dengan golongan 1B atau golongan 11. Nah, yang terakhir untuk S pangkat 2 D pangkat 10 biasa disebut dengan golongan 2B atau biasa disebut dengan golongan 12. Nah, selanjutnya yaitu golongan transisi dalam atau blok F. Pada transisi dalam ini dibagi lagi menjadi dua bagian besar, yaitu lantanida dan aktinida. Untuk lantanida sendiri berakhir pada 4F, sedangkan untuk aktinida sendiri berakhir pada 5F. Nah, selanjutnya, letak unsur dalam periode. Letak unsur dalam periode dapat ditunjukkan dengan nilai N atau bilangan kuantum utama yang terbesar. Nah, elektron valensi pada F pangkat 14 termasuk golongan 3B. Nah, agar kalian paham, Ibu berikan contoh soal. Nah, di situ tertera bahwa kita memiliki atom belerang dengan nomor atom 16, maka konfigurasi elektronnya Ne 3S pangkat 2 dan 3P pangkat 4. Nah, yang ditanyakan berapa golongan dan periode pada atom ini. Nah, untuk mencari golongannya, tinggal tambahkan saja. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti dia golongan 6. Nah, karena
pada konfigurasi elektronnya S dan P. Nah, berarti termasuk golongan A, berarti termasuk golongan 6A. Nah, untuk mencari periode, maka kita mencari bilangan kuantum utamanya. Karena sama-sama mempunyai bilangan kuantum utama 3, maka periodenya 3. Ingat bahwa golongan 6A disebut juga dengan golongan oksigen atau disebut juga dengan golongan 16. Maka pada atom belerang ini termasuk golongan 6A dan termasuk golongan oksigen atau golongan 16 dan mempunyai periode 3. Nah, ada pun contoh lain pada nomor 2, yaitu elektron terakhir mempunyai bilangan kuantum N3, L2, M sama dengan -2, S sama dengan -setengah. Tentukan golongan dan periodenya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, penyelesaiannya kan diketahui bahwa dia mempunyai N sama dengan 3, S sama dengan 2, M sama dengan -2, dan S-nya sama dengan -setengah. Nah, N-nya 3, berarti depannya adalah 3. L-nya sama dengan 2. 2 dari kata D atau suku lip D, berarti kotak atau orbitalnya ada 5. M-nya sama dengan -2, berarti ke bawah. Nah, kan di situ setelah tersedia diagram orbital bahwa katanya M-nya sama dengan -2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti terakhirnya angka 6 atau berakhir pada 6 elektron. Nah, berarti sebelum 3D pangkat 6 ada 4S pangkat 2. Nah, untuk mencari golongannya 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, berarti golongan 8. Karena berakhir dengan S dan D berarti termasuk golongan B, berarti golongan 8B. Nah, untuk mencari periode, cari angka paling tinggi atau cari kulit paling tinggi, yaitu berarti periodenya 4. Nah, untuk soal ini berarti golongannya termasuk golongan 8B atau golongan 8 dan memiliki periode 4. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat kalian pahami. Atas perhatiannya, terima kasih.